Oke, halo semuanya. Nama gue Zarfan dan welcome back to this YouTube channel called AI Coding Indonesia. Dan di sini gue bakal ngejelasin cara gue menggunakan AI untuk workflow gue sebagai software engineer. Dulu gue udah menggunakan AI itu dari ChatGPT 3.5 dari tahun 2023 sampai sekarang 2025 gue pakai Cursor dan most likely gue bakal pakai model antara Cloud 3.5 atau Cloud 3.7. Untuk topik yang gue bakal kasih tahu hari ini adalah terkait konteks. Jadi dalam melakukan pengkodingan dunia pengkodingan di menggunakan AI itu, menurut gua konteks itu adalah raja. Jadi the more makin banyak konteks yang diberikan ke AI akan makin bagus dan akurat hasilnya. Let's say gini, lu punya code base yang gede gitu ya. Gua bilang large code base seperti ini. Ini adalah large code base lu dan code base-nya itu punya banyak service. Misalkan ada service A, service B, service C gitu ya. Atau kan service A lah, service A dan service B seperti ini. Hapus service A, service B. Let's say service A adalah untuk login. Kemudian yang service B adalah untuk melakukan payment gitu ya. Nah, let's say lu pengen ngebuat service baru namanya mungkin service untuk register atau mungkin subscribe gitu ya. Let's say lu pengen buat service baru namanya service C yang namanya adalah subscribe. Ya, jadi untuk membuat service C, lu bisa antara dua. Kalau lu nggak mau pakai AI, ya udah lu coding manual, lu follow whatever pattern yang ada di sini kan. Sedangkan kalau lu pakai AI, kalau bisa, lu kasih aja nih codingan yang service A dan service B masukin ke AI. Jadi kita bilang ke AI-nya gini, tolong dong buatin, kenapa nih kecil banget? Oke, tolong dong buatin service C yang adalah subscribe feature, subscribe service, dan tolong patternnya ikuti service A dan service B. Kemudian lu include aja codingan dari service A dan service B gini. Jadi ikuti service A, ini codingannya ada di sini, codingan snippetsnya. Snippets codingan service A kayak ya full code-nya lah, class service A gitu ya, kemudian bla 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 sampai akhir codingannya gitu ya. Rest of code kayak gitu. Kemudian ada service B juga lu input di sini. Kayak gitu. Jadi kita ngasih tahu konteks dari service A dan B ketika ingin mau membuat service C kayak gitu. Dan kenapa ini penting dan kenapa ini bisa berhasil, karena AI-nya jadi tahu, oh gue kalau mau buat codingan service C, gue harus ngikutin patternnya service A, service B. Jadi kalau misalkan nggak akan halusinate kayak, oh service C beda banget patternnya, beda banget kayak nuansa codingannya tuh beda banget, nggak kayak gitu karena dia udah follow service A, service B kayak gitu. Nah, kemudian untuk to reduce hallucinating juga kita bisa nambahin juga yang namanya adalah penggunaan model yang bagus, yaitu adalah Cloud 3.5. Jadi so far meskipun sekarang itu ada Cloud 3.7, Cloud 3.5 itu lebih tidak melakukan halusinasi dibandingkan Cloud 3.7. Jadi gue saranin Cloud 3.5 aja. Oke, mungkin sekarang langsung aja kita cobain di aplikasi. Jadi di sini gue udah punya aplikasi teman juang. Jadi ini adalah aplikasi yang gue buat sendirian juga. Untuk ketika lu itu pengen wawancara kerja tapi lu nggak tahu cara pairingnya, lu bisa menggunakan AI untuk pairing latihan wawancara kerja kayak gitu ya. Dan di sini ada fitur juga review CV. Ya. Jadi ada fitur review CV. Dan mungkin kali ini gue bakalan ngebuat fitur baru nih, namanya review portofolio, atau mungkin ya review apa ya, kayak review CV, review personal statement mungkin ya, atau generating personal statement. Oke, kita buat aja fitur generating personal statement ya. Pertama, cover letter. Kita buat fitur generating cover letter aja. Pakai AI juga. Jadi gue cari dulu modulnya karena gue nggak begitu hafal ya, ini udah lama gue nggak kerjain. Jadi kita bisa langsung tambahin di sini sebagai Control Shift L untuk nambahin codingannya. Jadi ini udah dapat codingannya nih.
ya kan, untuk the whole fitur yang ada di sini. Dan berhubung ini React.js, jadi ini semua service layer sama page-nya itu udah di dalam satu dokumen, jadi enak. Jadi kita tinggal masukin aja ke sini. Kemudian harusnya di sini ada routing terakhir terkaitnya. Maksudnya API-nya. Jadi kita cari dulu API-nya. Ada inilah, kemudian ada ini CV review extract, dan kemungkinan besar yang penting itu adalah CV review extract ini ya. Kita cari routernya ini, kemudian kita tambahin juga routernya, kemudian apa lagi, extract, kemudian kita cari lagi API yang lain, analyze, coba cari analyze ini. Oke, di posisi sekarang kita udah punya 3 modul nih, ada page, ada routingnya, ya kan. Nah, sekarang gue bakalan minta si AI-nya untuk buatin modulnya. Tapi sorry, kita perlu kasih tahu dulu ke AI-nya di mana routingnya. Oke, di sini berarti kita cari dulu review CV. Kita kasih tahu review CV di header ya. Oke, sini. Oke. Now gue bakal ngasih tahu ke AI-nya bahwa gini ya. Ini bisa digedein nggak sih? Oh, bisa. Oh, gede nih. Oke, now please given the code of, ini kenapa menghalangi, code of CV review, please please create me code for another feature called, bukan CV review lagi tapi generating cover letter. Basically the input will be quite the same with CV review. But instead of reviewing CV, it will generate cover letter based on job description. Jadi konteksnya adalah kalau CV review itu bentuknya gini. Jadi lu perlu unggah CV, lu perlu unggah deskripsi pekerjaan, lalu bisa analisis CV-nya. Nanti hasilnya kayak semacam kayak gini. Kayak dia ngasih tahu review CV-nya, terus compatibility CV, format structure, kekuatan CV, area pengembangan, dan segala macam. Kayak gitu ya. Dan gue bakal ngebuat untuk generate cover letter kayak gitu. Coba kita enter. Dan gue perlu juga ngasih tahu skema database-nya ya. Jadi ini ada skema database biar dia bisa codingin skemanya juga. Jadi kita kasih tahu semua konteks terkait. Terus kita kasih tahu, please also update the schema if necessary gitu ya. Nah, karena dia udah tahu patternnya, by right dia bakalan ngasih codingan kita lebih akurat lagi dalam sisi hasil. Kita enter, now generating. Dan karena gue pakai agent, jadi ini harusnya agak lama. Nah, dia udah ngasih tahu, oh pertama dia bakal bikin skema dulu, kemudian bikin UI-nya dulu, kemudian API-nya kayak gitu. Oke, dia udah buat skemanya kayak gitu. Yang mana sounds good, dia udah follow whatever we have. Kemudian selanjutnya dia bakal ngasih API-nya. Oke, API-nya adalah seperti ini. Yang mana ini adalah udah follow the pattern that we have right now. Kalau ini terlalu besar. Nah, kayak gini. Jadi inputnya text, job description, user email. Kemudian udah oke lah kayak gini. Mungkin ini kita formnya kasih nggak perlu pakai long fuse nanti. Oke, dia udah pakai return completion yang mana ada utility function. Dan ini tuh udah mengikuti pattern yang gue punya untuk fitur yang CV review. Nah, sekarang dia udah ngebuatin lagi buat page-nya. Dia udah buat API-nya, buat skemanya, buat page-nya sekarang. Oke, kita tunggu aja. Dan setelah ini kita bisa follow up question ataupun kita modify kayak, oh gue nggak suka yang ini, gue nggak suka yang itu kayak gitu. Tapi so far gue to be honest suka untuk hasilnya. Kita lihat dulu, kita tungguin.
Oke, agak lama ternyata ya. Mungkin ini doang sih, gue bakal ganti. Gue minta jangan pakai Langfuse karena gue nggak mau nge-setup ini. Oke, udah jadi nih. Page-nya udah jadi. Now dia upgrade up statistics-nya, tambahin total cover letters sini. Terus tambahin header untuk navigasi ke page-nya di sini. Oke, sounds good. Kita langsung accept all aja. By right dia bakalan nge-restart ya. Kalau nggak restart, coba kita coba. Oke, ini udah compile semua, udah ke save ya. Oke, ini ada generate cover letter, kita klik. Nah, selesai. Tapi beli kuota dulu. Aduh, gue belum punya kuotanya. Jadi pertama kita harus migrasi dulu ya ininya. Karena kita udah data migrasi, jadi kita perlu migrasi npm run db migrate. Gue lupa. Coba kita lihat di apa sih namanya? npm config apa ya? Config package.json ya. Oh ini dia. db push namanya. Kita sync dulu sama database-nya. Udah, baru kita bisa melakukan segala macam di sini. Kemudian kita tambah kuota dulu aja deh. Kita coba untuk DB Studio. Kita cek deh. Dia ngeceknya itu kuota itu dari mana ya? Kuota ada habis. Kita cek di sini. Dia ngeceknya dari sini, cover letter kuota. Dia ngambil dari sini ya, data kuota left sini ya. Jadi get kuota by email di sini. Mungkin gue bakalan ngasih tahu kuotanya itu kasih aja di sini. Untuk cover letter itu kita perlu update ini sih. Jadi kita kasih tahu di sini aja. Please update the API to get quota by email to this new cover letter feature. Nah, jadi kita perlu update ini kuotanya supaya bisa bisa punya kuota untuk cover letter juga. Sekarang itu cuman user CV kuota sama interview kuota ya. Yang mana ini ada di table beda-beda ya. Oke. Oke, sounds good. Kita accept aja. Dan by right ini udah ada sih. Nah, ini udah ada kan. Jadi kita bisa tinggal isi aja kuotanya di admin. Update kuota sini. Oke, jadi kita perlu update fitur ini juga untuk update kuota. Nah, caranya gimana? Caranya ya udah kita tinggal copy, kita masukin sini. Now also update user quota feature to have the cover letter. Ya, gitu. Jadi kita perlu ngasih tahu juga sedikit-sedikit kayak, oh gue udah jadi fiturnya, oh ya tapi gue kuotanya habis, ya udah gue perlu update API terkait gimana cara dapetin kuota. Kemudian, oh gue perlu ngupdate sekarang gue sebagai admin gue mau ngupdate kuota ya, berarti harus gue coding juga kayak gitu. Nah sekarang lagi di coding sama dia. Kayaknya harusnya dia bakal nge-coding juga sih harusnya, add quota by email. Let's see first ya. Oke, dia udah edit kuota. Nah, sekarang dia langsung update API-nya nih. Untuk juga handle cover letter kuota juga. Jadi ini gue punya 3 fitur sekarang. CV review, interview, sama adding kuota.
for cover letter. Oke, gue accept aja. Nah, sekarang by right, ini gue udah langsung hot restart. Coba. Oke, udah. Kita buka lagi debug admin, other, akses ini. Oke, sekarang gue punya cover letter. Gue coba increase email gue jadi 2 gitu ya, update kuota. Gimana? Nah, udah update. Sekarang gue bakalan cek kuota gue. Nah, cover letter punya 2. Tinggal balik lagi ke sini. Oh, di sini ada error nih. Berarti kita tinggal copy errornya. Kemudian kita bilang ke page-nya yang kita buat tadi. Itu adalah ini. Kita session baru aja. Session baru. Karena terlalu panjang itu nggak baik juga. Karena dia udah, yang sebelumnya dia punya konteks banyak banget. Dan biasanya hallucinate juga. Better kita start new chat. Kemudian kita kasih page-nya, codingan page-nya, udah nih. Dan kita kasih error-nya. I got this error now. On runtime. Please fix it. Kemudian karena gue tahu ini terkait dialog, berarti gue tinggal bilang kayak please use the add dialog properly. Nah, gue klik. Nanti dia bakal ngeliatin kenapa ini error. Nah, sekarang udah lagi modify dia. Oke, udah aman ya? Oke, tunggu dulu. Oke, accept. Kita hot start. Udah. Oke. Sekarang kita udah punya fiturnya nih untuk kita generate cover letter dengan kuota juga. Terus nanti gue tambahin beli kuota juga di sini. Tapi let's say ini udah jadi. Kita coba upload CV kita. Upload CV kita, sebentar ya, gue cari-cari dulu filenya. Atau enggak kita download aja, cobain. Di internet, download CV. Oh, Canva, kita coba di sini. PDF gitu ya. Oke nih, CV orang nih. Aduh, mesti ini lagi. Ini aja. Nah, ini. Save. CV template. Kemudian kita langsung masukin aja ke sini. Kemudian kita langsung kasih paste di sini barista cafe gitu ya. Harusnya gagal karena belum ada di Langfuse. Tuh, gagalan. Karena Langfuse-nya tidak punya prompt-nya. Tapi gue udah tahu. Jadi kita harus update di sini. Oh, nah di sini. Ya. Jadi kita update aja. Bagian sini. Gue langsung taruh sini. Atau mungkin untuk lebih bagus lagi kita tambahin chat baru. Dan pastiin bahwa ada di input sini satu codingannya. Kemudian kita bilang I don't have the data currently in Langfuse, so please just hardcode the prompts. This is for cover letter generation gitu. Ya, kita tunggu aja.
Kenapa gue nggak mau nambahin di Langfuse sekarang? Karena gue lupa kredensial Langfuse-nya dan gue mau males untuk mencarinya. Jadi kita hardcode aja ya. Oke, ini sistem formnya udah oke. Udah so far udah oke sih. Kita langsung taruh di sini, kita save. Nah, dia terkompil tuh. Nah, kita coba Barista Cafe. Coba lagi. Bisa jadi ada error, tapi lihat dulu. Apa nih error sekarang? Unexpected token dir hiring. Oke, gue tahu nih karena parsingnya salah. Jadi kita kasih tahu dulu. Now I got this error. Jadi gue copy nih semua. Again, context is king. Jadi makin banyak konteksnya makin bagus nih. Kita kasih errornya dan juga codingannya. Now please do fix the parsing. Karena kita tahu juga bahwa ini error di parsingnya. Hasil AI-nya itu nggak bisa kita parse. Karena bukan JSON. Kemudian kita coba lagi. Oke, kayaknya udah oke deh di sini. Oke. Kita lihat dulu di sini. Text. Oke. Bisa jadi kita perlu update ininya sih. I think you should also update this retry completion. Or I think it's better to just return always JSON and make it into the prompts. Jadi gue ngerasa kalau sekarang itu AI-nya itu outputnya itu selalu string. Kayaknya better JSON aja karena gue buat utilsnya itu asumsi gue itu selalu JSON dari output dari AI-nya. Jadi kita buat aja si sistem formnya jadi JSON. Dan hasil JSON-nya itu response.coverletter kayak gitu. Kita lihat sini. Oke, udah bener. Okay, nice. Kita save lagi. Compiled into udah belum sih? Oke, udah. Kita coba lagi Barista Cafe. Kita coba masukin. Kita lihat ini lagi loading, AI-nya lagi mikir. Nah, selesai. Nah, udah jadi nih cover letter dari Barista. Kemudian dia juga make apa CV-nya dia. Yang mana adalah ini. Mungkin ya dia ngebaca CV-nya sama ngebaca cover letter-nya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja karena namanya for name surname ini kan. Sebenarnya namanya for name surname. Jadi mungkin agak aneh tapi ya udahlah. Oke, mungkin itu dulu video dari gua. Thank you udah ngedengerin. Jadi kita udah ngebuat fitur baru nih dengan waktu kurang dari 20 menit untuk ngerjain generate cover letter yang mana codingannya dan dari sisi UI-nya mirip banget sama Reviews TV. Jadi again context is king. Jadi kita bisa ngerjain ini dalam waktu sangat cepat. Kayak gitu. Jadi dan dengan pattern yang sama. Kayak gitu ya. Okay, thank you for listening. See you in the next video. Bye-bye.